Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya, rekan-rekan pemerhati dan pencinta budaya serta sejarah, baik pencinta budaya peradaban Jawa dan juga pencinta sejarah dari peradaban-peradaban Islam. Kali ini saya berada di Desa Dumpi Agung di Kabupaten Lamongan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membuat konten terkait dengan peninggalan salah satu situs yang ada di Dumpi Agung ini, yang mana situs ini juga terkait dengan adanya ekspedisi dakwah Syiar Islamiyah Giri Kedaton di masa tahun 1497 Masehi. Tempat di depan saya ini adalah sebuah kedung atau sebuah telaga yang ada di timur dari dusun Dumpi Agung ya. Untuk telaga ini sendiri sampai sekarang masih digunakan warga, mungkin untuk pengairan irigasi ya di area persawahan-persawahan yang ada di tempat ini ya. Saya akan mengupload lokasi dari situs yang ada di Desa Dumpi Agung ini, dan nanti saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana riwayat atau wakilah keterkaitan adanya situs tempat pemujaan suci ini dengan terkait di masa ketika adanya ekspedisi dakwah Syiar Islamiyah dari Giri Kedaton. Ikuti penelusuran saya rekan-rekan menuju ke lokasi tersebut. Nanti kita akan menuju ke depan. Tadi saya dari sana, nanti kita akan masuk ke dalam sana ya rekan-rekan. Di pohon itu adalah tempat lokasi dari area situs tersebut. Sekarang saya sudah berada di lokasi area situs dari Desa Dumpi Agung ini, yang mana situs ini disebut oleh warga dengan nama Reco. Yang lokasi situs ini sendiri berada di tengah-tengah area persawahan dari warga Desa Dumpi Agung ini ya. Di depan saya bisa terlihat rekan-rekan ada yoni. Di sini ada dua buah batu yang berupa atau berbentuk seperti yoni. Sekarang saya sudah berada di lokasi dari situs di Desa Dumpi Agung ini, yang oleh warga disebut situs dengan nama Watu Reco. Lokasi dari situs ini juga berada di area pemukiman persawahan warga ya. Di depan saya ini adalah yoni yang terdapat di situs ini, dan di sini bisa dilihat ada dua yang menyerupai dengan batu yoni ini ya. Ini adalah yoni yang utama, kemudian ini mungkin untuk menampung airnya ya, yang keluar dari cerat yoni ini. Kan tetapi untuk lingganya ini sudah tidak ditemukan lagi di sini. Kondisi yoni ini juga sudah cukup memprihatinkan rekan-rekan. Bisa dilihat di sini banyak luka-luka ya, dan mungkin ini juga dari goresan ketika ada yang mengasah benda-benda yang dari besi di sini ya. Dan kalau dibiarkan mungkin nantinya situs atau batu peninggalan ini bisa hancur ya. Karena itu mungkin bagi rekan-rekan sejarawan Lamongan mungkin bisa segera sedikit banyak untuk lebih ada perhatian untuk situs di Dumpi Agung ini ya. Karena bagaimanapun juga ini adalah jejak peradaban kuno yang juga menjadi sejarah besar juga bagi desa atau bagi Kabupaten Lamongan juga ya. Dan di sebelah selatan di sini terlihat nampaknya di sini masih ada ukiran ya. Di sini masih ada guratan. Mungkin ini menunjukkan angka tahun ya. Ini masih terlihat ya. Tapi saya tidak begitu paham. Mungkin rekan-rekan arkeolog yang bisa lebih paham ya. Adapun yoni yang ada di sini
yang kemudian oleh warga disebut dengan nama situs Watu Reco ya, yang ada di sini. Situs ini terkait dengan sebuah desa yang dimana desa tersebut diberi nama dengan Desa Tugu, yang mana di Desa Tugu tersebut terdapat satu batu prasasti yang berkaitan dengan adanya prasada atau pratista atau setra atau tempat suci yang ada di tempat ini ya. Karena warga tidak mengetahui batu tersebut adalah sebuah batu prasasti dan bentuknya juga menyerupai seperti halnya tugu, kan tetapi terbuat dari batu andesit. Nah, karena itulah warga menyebutnya dengan nama Tugu, dan sampai sekarang dusunnya diberi nama Dusun Tugu. Adapun batu prasasti tersebut kaitannya dengan situs ini adalah batu prasasti tersebut didirikan oleh Prabu Erlangga untuk memberikan tanah perdikan atau tanah sima bagi warga desa Talumpi, yang mana atas jasa dari warga desa Talumpi yang memberikan pasokan hasil bumi yang begitu besar kepada Raja Erlangga, dan juga Raja Erlangga memberikan wewenang kepada Dangyang Talumpi yang menjadi kepala pemujaan atau kepala stapaka yang ada di tempat pemujaan ini. Dan tempat pemujaan ini menunjukkan beliau adalah penganut pemuja Dewa Siwa, dan yang mana dari nama beliau yaitu Dangyang Talumpi inilah akhirnya dusun ini diabadikan oleh warganya dengan nama Dusun Dumpi, yang bermakna singkatan dari Dangyang Talumpi. Ketika pendirian tempat bangunan suci ini atau prasada ini atau setra ini bersamaan ya, ketika selesai pembuatan dari tempat pemujaan ini, kemudian dipasanglah batu prasasti tersebut sebagai penetapan tanah sima dan juga penetapan untuk bangunan prasada ini atau bangunan suci ini, dan yang diberikan kuasa kepada Dangyang Talumpi serta seluruh warganya diperintahkan untuk menjaga merawat tempat pemujaan ini. Peresmian bangunan suci ini dan juga ketika
penancapan batu prasasti tersebut, biasanya dahulu akan dilakukan suatu upacara, dan yang memimpin upacara tersebut bernama Makudur ya, Tanyang Makudur. Makudur ini adalah pemimpin upacara untuk penetapan tanah sima, dan juga yang memimpin upacara untuk penyucian dan peresmian tempat pemujaan yang telah selesai dibangun atas titah dari sang raja. Begitupun juga untuk situs Talumpi atau situs Dumpi Agung ini juga berkaitan dengan salah satu tempat yang bernama Kulumpang ya, atau Kelupang, yang sekarang menjadi Desa Lopang, di mana di tempat tersebut dulu adalah tempatnya satu asrama Karesian ya, dan masih ada kaitan hubungannya dengan Dumpi Agung ini ya. Dan yang berkaitan pula dengan Dumpi Agung ini terdapat beberapa, seperti hanya di Kedung Sekar, Kedung Wangi, Kedung Wungu, Kedung Wijil, Kedung Gocer, dan juga di wilayah Sambeng, serta di wilayah Pataan, yang mana di situ ada sebuah tempat bangunan suci yang bernama Sanghyang Matahun atau Sanghyang Patahunan. Adapun keterkaitan adanya setra ini ketika dalam penutupan setra Pamujan yang dilakukan oleh ulama-ulama dari Girgedhaton ketika dalam waktu dakwah Syiar Islamiyah. Tentunya penutupan tempat pemujaan ini dilakukan atas persetujuan dari semua warganya yang ketika itu sudah bersedia atau sudah masuk agama Islam semuanya ya. Karena mereka semua sudah masuk agama Islam, maka untuk tempat pemujaan ini sudah tidak digunakan lagi. Karena itulah atas kesepakatan bersama, maka tempat pemujaan ini ditutup dan tidak digunakan untuk pemujaan lagi. Adapun ketika penutupan pemujaan ini akan dilakukan penawaran daya kekuatan yang ada di tempat pemujaan ini, dan salah satunya cara yang dilakukan adalah ketika melakukan penawaran daya kekuatan yang ada di tempat pemujaan ini, yang diambil adalah lingganya, hanya lingganya. Ketika kekuatan dari di mana diasumsikan di lingga tersebut ada bersemayamnya Dewa Siwa, setelah dilakukan penambahan daya kekuatannya, maka lingga tersebut akan diambil, kemudian diraja dan dipendam. Biasanya dipendam tidak akan jauh dari sini. Kalau tidak dipendam di dalam tanah, biasanya akan dimasukkan ke dalam sumur. Biasanya di tempat pemujaan seperti ini tidak jauh dari tempat ini, sekitaran bisa 20-25 meter dari tempat ini ada sumur biasanya, kalau tidak ada kedung. Tetapi jika dilihat dari sini, di sana itu adalah kedung, telaga tadi ya. Bisa jadi di tempat tersebut adalah tempat dulu untuk mengambil airnya ketika akan melakukan pemujaan. Mungkin saja seperti itu. Kalaupun tidak di telaga tersebut, berarti ada sumur, dan biasanya lingga itu akan dimasukkan ke dalam sumur. Akan tetapi tidak boleh merusak situs ya, atau tidak boleh merusak tempat pemujaan yang ada di tempat ini. Itu sudah merupakan suatu tatanan ya, sudah merupakan suatu tatanan dari Girgedhaton. Jadi ketika melakukan penutupan tidak boleh merusak tempat peninggalan tersebut, tempat pemujaan tersebut. Hal ini dikarenakan tempat pemujaan tersebut akan menjadi jejak sejarah, jejak peradaban, keterkaitan ketika adanya dakwah Syiar Islamiyah yang ada di tempat ini. Begitu rekan-rekan. Jadi saya yakin situs ini cukup besar. Ya, saya yakin situs ini cukup besar karena untuk pemukiman kunonya itu berada di sebelah barat sana rekan-rekan. Pada sebelah barat untuk situs pemukiman kunonya ya, dan bangunan suci ini berada di timur dari pemukiman kuno tersebut. Dan bisa dilihat jejaknya di sini, masih bisa dilihat batu ini sebenarnya terlihat seperti batu yang sengaja memang dibentuk seperti ini ya. Ini kemudian juga ini sepertinya ada suatu relief di sini, tapi saya tidak begitu paham. Tetapi dari relief ini seperti lebih cenderung kepada ini sebenarnya bentuk kurawal ya,
tapi saya tidak bisa memastikan kan ini sudah sangat rusak ya, yang rusak. Jika merujuk dari ini, biasanya ini akan membentuk kurawal seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa dilihat masih ada cekungannya di sini. Nah, lebih cenderung kepada suatu batu nisan Giri Kedaton. Tapi saya tidak bisa memastikan kalau ini adalah batu nisan, karena aturan dari Giri Kedaton tidak boleh memakamkan ulamanya berada di candi. Tidak boleh memakamkan ulamanya di candi ketika ulama itu wafat. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau ulamanya itu dimakamkan di candi, maka akan kembali dilakukan pemujaan seperti halnya pemujaan zaman dulu. Karena jika berada di tempat candi tersebut, maka banyak yang berziarah, maka terlihat seperti akan melakukan pemujaan seperti halnya yang pada awalnya. Karena itu makam dari ulamanya akan berada di luar dari area percandian ini. Ya, begitu rekan-rekan. Jadi saya juga berharap kepada rekan-rekan pemerhati sejarah Lamongan, semoga situs ini bisa sedikit mendapatkan perhatian agar tidak hilang termakan masa ya, termakan tahun ya, karena ini sudah cukup memprihatinkan kondisinya. Dan saya yakin situs ini adalah sebuah prasada yang besar. Lokasinya bisa dilihat, ini termasuk agak tinggi, ini agak tinggi lokasinya di sini ya. Nah, karena disebut dengan Dumpi Agung atau Dangyang Talumpi Agung, maka tempat ini adalah sebuah tempat candi yang besar. Kan tetapi untuk yoninya yang digunakan di sini masih menggunakan yoni yang gayanya gaya lama ya, jadi lebih kuno, tidak seperti halnya yoni-yoni yang di masa era Majapahit akhir ya, yang begitu raya akan ukiran-ukiran. Jadi lebih kunonya lebih terlihat di yoni ini, karena yoni ini, tempat percandian ini berada di masa Prabu Erlangga. Terkait dengan ulama yang ada di Dumpi Agung ini, yang ketika itu diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Giri pada tahun 1497 Masehi. Beliau bernama Syed Abdul Rashid. Syed Abdul Rashid adalah putra dari Syed Ahmad Damian. Syed Ahmad Damian adalah putra dari Syed Abdul Rahman. Syed Abdul Rahman adalah paman dari Kanjeng Sunan Giri. Syed Abdul Rahman adalah putra dari Syed Ibrahim Al-Ghazi atau disebut dengan Syed Ibrahim Asmorondi. Jadi beliau yang ada di desa Dumpi Agung ini, ulamanya yang dulu mengislamkan warga desa Dumpi Agung adalah min dzurriyyati Syed Abdurrahman, paman dari Kanjeng Sunan Giri, yang mana Syed Abdul Rashid ini makamnya berada di desa Kedung Anyar. Adapun istri dari Syed Abdul Rashid berada di desa Dumpi Agung sendiri beserta putranya. Salah satu putra beliau ikut dengan garwa beliau, dan salah satu putra beliau lagi berada di Karangkedaung di Jombang. Baiklah, mungkin itu dulu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Saya berharap sekali kepada rekan-rekan pemerhati sejarah Lamongan agar bisa memberikan perhatian lebih kembali ya pada situs ini, karena lama-kelamaan situs ini akan hancur, akan hilang kalau tidak segera diselamatkan. Semoga rekan-rekan sejarawan Lamongan bisa segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menyelamatkan situs yang ada di situs Dumpi Agung ini, dan tentunya bisa merujukkan ke dinas yang terkait, dalam hal ini adalah ke BPCB, agar mungkin segera dilakukan penelitian lebih lanjut, dan semoga bisa segera dilakukan untuk ekskavasi untuk menguak tabir yang ada di sekitar lokasi percandian ini, dan semoga bisa mendapatkan suatu informasi yang bermanfaat yang mungkin belum kita ketahui tentang peradaban Lamongan ya, dari adanya situs ini. Baiklah, terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semuanya. Salam Sarkup Indonesia Barokah, salam Sarkup Nusantara, salam Pasaturan Macan Abang Wansa Giri Kedaton. Salam hormat dari saya, Yayasan Nawanata Arya. Jangan
tinggalkan jejak leluhur tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.